Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Yusuf Setiadi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Resiko kelas MJ 514. Perkenalkan, nama saya Afan Zubair dari program studi PJJ Manajemen S1 Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Pencegahan Risiko Kejahatan Siber dalam Perbankan Digital di Indonesia. Latar belakang makalah ini berangkat dari sektor perbankan yang mengalami transformasi digital yang sangat pesat pada era industri 4.0 sekarang. Layanan seperti mobile banking dan internet banking telah meningkatkan efisiensi, kecepatan, serta kemudahan transaksi bagi masyarakat. Namun, di balik kemudahan itu, terdapat konsekuensi berupa meningkatnya risiko kejahatan siber. Ancaman seperti phishing, malware, ransomware, dan social engineering semakin sering terjadi dan menagarkan baik sistem perbankan maupun nasabah. Data empiris menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi berbagai insiden, mulai dari intrusi sistem Bank Jatim, serangan ransomware terhadap Bank Indonesia dan Bank Syariah Indonesia, hingga ratusan ribu kasus phishing finansial. Berdasarkan kondisi tersebut, makalah ini memfokuskan pembahasan pada bentuk dan karakter kejahatan siber, dinamika perkembangannya, penerapan teori pencegahan risiko, serta faktor-faktor yang memengaruhi meningkatnya kejahatan siber di sektor perbankan digital. Penelitian ini menggunakan studi literatur dan analisis studi kasus terhadap insiden kejahatan siber di sektor perbankan nasional. Studi kasus utama yang dianalisis adalah serangan ransomware terhadap Bank Syariah Indonesia pada Mei 2023. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lockbit 3.0 yang menggunakan model ransomware as a service. Serangan tersebut menyebabkan gangguan layanan mobile banking, ATM, dan operasional cabang, serta menimbulkan kekhawatiran akan kebocoran data nasabah. Melalui studi kasus ini dapat dianalisis bagaimana risiko siber berdampak tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi nasional atau dan regional. Dalam menganalisis permasalahan ini, digunakan teori manajemen resiko sebagai kerangka utama. Pertama, bank harus melakukan identifikasi risiko seperti phishing, ransomware, dan social engineering. Kedua, melakukan pengukuran risiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Ketiga, penerapan pengendalian risiko seperti multi-factor authentication, encryption data, dan monitoring transaksi real-time. Keempat, melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala. Selain itu, menggunakan pendekatan defense in-depth, yaitu sistem pengamanan berlapis yang menggabungkan teknologi, kebijakan internal, dan edukasi nasabah. Regulasi yang digunakan yang menjadi landasan adalah POJK nomor 18 tahun 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Kemudian, pembahasan yang pertama yaitu dinamika kejahatan siber perbankan dunia maya. Kejahatan perbankan saat ini telah bergeser dari bentuk konvensional ke bentuk digital. Jika dahulu kejahatan berupa perampokan fisik, kini kejahatan dilakukan melalui sistem elektronik dengan dampak yang lebih luas. Serangan seperti ransomware menjadi lebih terorganisir, lintas negara, dan memanfaatkan model bisnis seperti ransomware as a service tadi. Selain itu, pelaku tidak hanya menargetkan sistem bank, tetapi juga memanfaatkan kelemahan perilaku manusia. Kejahatan siber modern memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, bersifat terorganisir dan lintas negara. Yang kedua, menggunakan teknologi canggih seperti malware dan botnet. Ketiga, memiliki biaya operasional rendah, tetapi berdampak kerugian yang sangat tinggi. Keempat, transaksi digital bersifat real-time membuat kerugian dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Dalam perspektif manajemen risiko, pencegahan harus dilakukan secara komprehensif dan berlapis. Strategi mitigasi meliputi penggunaan multi-factor authentication, encryption data, monitoring transaksi real-time, sistem pendeteksi dini, serta backup data berkala. Namun, penguatan teknologi saja tidak cukup. Edukasi nasabah mengenai bahaya phishing dan social engineering menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip defense in-depth dan penerapan manajemen risiko yang berkelanjutan. Adapun peningkatan kejahatan siber dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, digitalisasi yang memperluas permukaan serangan. Kedua, rendahnya literasi keamanan digital masyarakat.
Ketiga, kelemahan sistem dan infrastruktur teknologi informasi. Keempat, kompleksitas penegakan hukum lintas negara. Yang kelima, faktor ekonomi yang membuat kejahatan siber memiliki keuntungan besar dengan risiko relatif kecil bagi pelaku. Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan kejahatan siber terus berkembang secara dinamis. Sebagai kesimpulan, kejahatan siber dalam perbankan digital merupakan risiko operasional yang tidak dapat dihindari. Pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dan berlapis, mencakup aspek teknologi, tata kelola, regulasi, serta faktor manusia. Kepatuhan terhadap POJK nomor 18 tahun 2016 menjadi fondasi dalam membangun sistem perbankan digital yang aman dan berkelanjutan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah penguatan strategi keamanan siber yang proaktif dan adaptif, edukasi digital secara masif kepada nasabah, serta peningkatan koordinasi antar regulator dan aparat penegak hukum. Berikut adalah daftar kepustakaan dalam penulisan makalah ini. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.